Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke ya, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk lihat kondisi market kripto saat ini, teman ya. Setelah pelantikan Trump tentunya, teman ya. Semalam ya, pelantikan Trumpnya itu semalam. Dan kita lihat untuk kondisi market saat ini, di mana untuk market cap dari Bitcoin saat ini menyentuh di 3,52 triliun ya, di mana dia tumbuh 1,73% ya, teman. Ini untuk market cap kripto ini tumbuh. Hanya saja yang disayangkan ya, itu dominasi dari Bitcoin itu terus naik, cuy. Jadi ini ada indikasi akan ada kenaikan dominasi Bitcoin yang cukup signifikan ya, teman. Ya, yang memungkinkan ya Bitcoin naik dulu, altcoin tetap di situ-situ aja gitu, teman. Dan kalau kita lihat ya, ini hampir kejadiannya itu mirip seperti yang di sini nih, teman. Di 2020 nih, kita lihat ada kenaikan ya di sini ya, ada kenaikan sebelum dia turun drastis, teman. Nah, ya, kita lihat tuh. Ya. Jadi posisi kita ada kayak di sini nih, seperti di tanggal 30 bulan 11 2020. Posisi kita. Jadi artinya ini gua rasa ini akan ada kenaikan dominasi Bitcoin lagi gitu, teman ya. Akan ada kenaikan dominasi Bitcoin lagi ya, yang memungkinkan harga Bitcoin akan kedongkrak ke atas lagi gitu, teman. Ya. Dan habis itu penurunan drastis ini kita lihat di histori sebelumnya itu di bulan-bulan 2 bulan 3 ya, itu akan ada penurunan drastis banget, teman. Ya mudah-mudahan sih di siklus yang ini dipercepat gitu ya. Mudah-mudahan Februari akhir lah ya, Februari akhir udah mulai kelihatan untuk dominasi market cap Bitcoin itu mengalami penurunan drastis ya, yang memicu alsession terjadi. Mudah-mudahan sih, temen ya, karena siklusnya pola-pola pergerakannya seperti ini, cuy ya. Jadi ya kita tinggal tunggu aja saat ini. Karena kenapa gue bahas seperti ini, karena banyak yang bilang, bang ini alsession kok belum terjadi. Ya elah, cuy, ini baru di bulan Januari tanggal berapa? Tanggal 21 ya. Tanggal 21. Ini baru nginjek bulan Januari, bulan Feb. Intinya kuartal 1 belum habis ya. Kalau gue pribadi, kalau lu tanya, "Bang, lu gimana untuk alsession yang terjadi di tahun 2025?" Gue masih optimis ya, sebelum kuartal 1 ini belum berakhir. Gue masih optimis alsession itu akan terjadi. Jadi ya seperti itu. Kita tinggal tunggu waktu aja sih. Ya, teman. Karena kita udah ngelihat beberapa siklus histori Bitcoin, teman. Ya, dan udah merasakan ya bagaimana ya, mungkin buat teman-teman yang sekiranya ragu-ragu atau gimana ya, teman ya, coba deh kalian cross check lagi histori-histori sebelumnya. Kalau lu compare dengan saat ini ya, memang nggak plek-keciplek ya, teman ya, tapi paling nggak dengan kita melihat histori, kita paling nggak tahu ya pola-polanya seperti apa ya, seperti itu. Nah, kalau gue lihat saat ini memang dominasi market cap dari Bitcoin itu akan kecenderungan naik ya, melihat sentimen yang ada saat ini itu, teman. Nah, kita tahu juga, teman ya, 7 jam yang lalu, tepatnya itu tengah malam ya, tengah malam yang nah ini American is back ya, Amerika kembali ya setelah terlantiknya Donald Trump, teman. Nah, ini tentunya ya, teman ya, kabar yang cukup bagus di kalangan dunia kripto ya, dimana Donald Trump ini kan pro kripto gitu, teman. Ya, dan kalau lu perhatikan akun Donald Trump ini juga potus ya. Sepertinya ini akun yang dulu pernah disuspend kayaknya potus nih, temen ya. Kalau yang tadinya kan bukan potus, cuy nih. Bahkan Elon Musk juga tadi gue sempet lihat ya. Nah ini Elon Musk ya, the reign of the king ya, kembalinya raja, temen ya. Tuh, real Donald Trump disuspend akunnya. Jadi dia memang beralih ke akun yang dulu tuh, yang si potus ya. Dulu kalau nggak salah Trump ini kan sempet di suspend ya, zaman-zaman Twitter itu masih belum, yang punya itu belum Elon Musk dulu tuh ya, teman. Donald Trump tuh pernah disuspend, teman. Itu kalau nggak salah di pemimpinan Biden ya, untuk pemerintahannya. Dan saat ini aktif lagi tuh akunnya. Makanya Donald Trump the return of the king ya, teman. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau kemarin kita kan melihat ya beberapa meme yang diluncurkan oleh Trump di akun yang disuspend tadi ya, di akun apa namanya, The Real Trump ini ya, The Real Donald Trump.
Ini kan kemarin dia nge-tweet akun yang namanya crypto meme ya, yang namanya Trump. Dan hype banget itu, ya. Hype banget ya temen ya. Bahkan market cap-nya gila, itu langsung bus gitu temen. Dan kalian bisa lihat saat ini The Office Trump ini peringkat 25 temen. Nah, lucunya kemarin kan dia sempat hype ya temen ya. Dan dari dev yang terkait dengan kepemerintahan Trump itu dia borongan nih teman-teman ya. Karena kan ini berdiri di atas jaringan Solana. Jadi dia menukar Solananya dengan Ethereum waktu itu. Infonya udah gue share ya di grup Tele. Ya. Jadi dipindah ke Ethereum banyak banget cuy. Banyak banget jumlahnya. Ada sekitar kalau nggak salah tuh 20 juta ya, 20 juta US dollar kalau nggak salah teman. Yaitu 6.000 Ethereum kalau nggak salah. Membeli Ethereum segede itu gitu teman. Nah, terus kemarin juga muncul meme ya dari ininya Donald Trump tuh ya, Melania temen ya. Nah kemarin sempet ada komunitas gue tuh yang, bang ini Melania gimana nih bang? Ah enggak ya, kita belajar dari Donald Trump, dari Trumpnya ya, dari Trump meme-nya. Itu pasti kebanting harga, lu lihat sekarang. Ya kenapa gue nggak masuk di Melania meskipun gue tahu ini info yang cukup, gue tahu info early banget ya, harganya masih $1 tuh waktu itu kalau nggak salah gue tahu ya, $1 di DEX waktu itu. Kenapa gue gak masuk ya? Oke, dia memang pernah nyentuh hype langsung bus gitu ya teman, karena lagi-lagi banyak centralized exchange yang melistingnya gitu teman. Tapi gue yakin itu kejadiannya nggak bakal jauh dengan apa yang dilakukan meme Trump di Solana ini. Alhasil kebanting langsung cuy, lo lihat ya, dari $1 ke $5, dari $1 ke berapa, $12 sampai 25 ya. Bahkan di apa namanya, di max itu kalau nggak salah Melania itu tembus berapa gitu, gede teman, gede ya teman. Dan alhasil apa, kebanting. Kalau di GetAI itu tembus di 27 itu waktu listing ya, wow mantap, 27 atau 24 gitu. Dan alhasil saat ini berapa, minus 70% cuy. Oke. Nah, kabar menariknya saat ini kalau kita perhatikan di CoinMarketCap, ini ada kategori Made in USA, teman ya. Jadi gue pikir karena saat ini yang mimpin Donald Trump ya, yang mimpin Donald Trump tuh, ya kan? Dan dimana dia kan pro crypto. Jadi token, apalagi saat ini kan ada kategori Made in USA. Jadi ini bisa jadi ya, bisa jadi ini the next narasi atau top token yang asal Amerika, intinya seperti itu. Ya, dan kita lihat number one ya, yang pertama tertinggi ya token yang made in USA ini itu ada XRP teman. Jadi gue pikir ini XRP akan benar-benar meledak nih tahun 2025 ini. Ini aja udah meledak ya di $3, tadinya di 0, berapa. Dan yang kedua ada Solana, ada Doge, Cardano juga masuk cuy, Chainlink, Avalanche, Stellar atau SLM ya, Sui, Bitcoin, dan masih banyak lagi nih teman. Ini adalah token-token made in USA. Jadi gue pikir ini nanti narasinya akan mengarah ke sini nih, ke token made in USA. Kok gitu bang? Ya karena kita lihat Donald Trump itu bener-bener pioner pertama presiden AS yang pro crypto teman. Jadi gue pikir ini narasi bener-bener akan ke ini nih, token-token atau koin-koin atau project-project made in USA. Ya, made in USA ini. Gue pikir seperti itu sih teman. Tapi kalian juga lakukan Dior ya teman ya. Kalian bisa cek-cek sendiri apa aja sih bang koin made in USA itu ya, kalian bisa cek-cek sendiri di sini ya, di CoinMarketCap ya, di bagian kategori ya. Kalian bisa pantau-pantau itu teman ya. Kalau lu bang, kalau gue masih megang Cardano, SLM ya teman ya, Serpi tuh yang potensi Ondo tuh. Kemarin ada yang apa bang itu RWA bang, koin RWA, Ondo terus ada apa lagi tuh lupa gue ya. Banyak kok sebenarnya kalau kalian mau cek temennya di CMC itu temen. Nah kita back ke dominasi dari Bitcoin temen ya. Saat ini dominasinya parah cuy, 57,4%. Ya, makanya kalau lu lihat saat ini market dari kripto itu lebih bener-bener kenaikannya parah di Bitcoin, altcoinnya nyungsep gitu teman. Dan gue pikir ini dominasinya akan bisa mengalami suatu kenaikan di BERTV, ya ini DeFi yang ada kaitannya dengan pemerintahan Trump.
Nah, di mana mereka itu baru aja mengakumulasi ya atau melakukan pembelian di beberapa koin kripto seperti ini, pembelian di 47 juta ETH ya. 47 juta dolar ya bentuk ETH, terus 47 juta dolar bentuk WBTC atau Wrapped Bitcoin ya, dan ini juga udah apa dibahas ya di Bitcoin News teman, bahwa proyek DeFi terkait Trump atau si ini tadi apa namanya What Liberty V ini ya, dia telah membeli Bitcoin terbungkus atau Wrapped Bitcoin atau WBTC senilai 47 dolar teman ya. Jadi nggak hanya WBTC saja yang dibeli, tapi AAV, Chainlink, TRX, ENA. Sebenarnya ini adalah menurut gue pribadi ini salah satu signal juga ya, dimana koin-koin yang dibeli ini adalah koin-koin yang bagus gitu temen ya, bisa dikategorikan blue chip lah temen ya, yang dibeli untuk, apalagi kan ini adalah DeFi yang ada kaitannya dengan Trump, sedangkan Trump pro crypto gitu temen ya, dan dia baru dilantik gitu. Jadi bisa jadi koin-koin yang dibeli ini ya, bisa hype nantinya. Tapi kalian lakukan dia, ini feeling gue sih, itu feeling gue atau asumsi gue. Jadi kalian harus lakukan your teman ya, intinya seperti itu. Dan kemarin juga temen, oke di sini temen ya, ini data dikutip ya dari blogger Layer temen ya, data analistik ya, dimana Layer ini dia tuh udah memetakan nih beberapa hubungan antara pemerintah baru Donald Trump dengan beberapa proyek kripto yang diduga mengungkap katanya beberapa pejabat adalah investornya atau penasihat langsung ya. Sementara yang lain itu katanya memiliki hubungan tidak langsung ya, seperti kayak layaknya Elon dengan Doge. Nah, si Layer ini memetakan hal tersebut. Nah, menurut gue pribadi peta ini cukup menarik ya. Menariknya apa, Bang? Ya menariknya melihat Trump kan saat ini pro kripto banget ya. Otomatis dong kalau pro kripto banyak orang-orang yang benar-benar yang deket-deket dengan Trump berpotensi ya berinvestasi di kripto tertentu atau berpotensi ngebuat kripto ya, atau nge-support kripto yang lain. Nah, ini kebetulan kan ini kayak Doge ya, istilahnya Doge yang deket dengan Trump ya. Ini Doge yang potensi kan Doge berarti, temen ya. Dan di sini kita lihat di sini ada Eric Trump ya. Ini ada lebih ke BTC, ETH, SUI, Sol, temen. Terus kalau CVTC ya, ini menurut data Layer yang dipetakan yang deket-deket dengan Trump. Ini ada Kraken, ya, Pulse, Feature, Usual dan lain-lain. Terus PT Hans dan PT Hans dan Scott Bessent, ini ada Chainlink. Ya, ini orang-orang yang dekat-dekat yang berpotensi berinvestasi atau berpotensi penasihat langsung ya untuk mereferensikan koin-koin tersebut ya. Gue pikir seperti itu sih teman-teman. Ya, jadi ini cukup ngebantu banget sih ya dari Layer.gg ini temannya, dengan memetakan orang-orang terdekat yang berpotensi orang-orang tersebut itu adalah penasihat langsung dari koin tersebut untuk Donald Trump atau investor langsung. Itu yang seperti itu. Ini ada beberapa. Kalian bisa cek-cek sendiri ya, atau kalian screenshot ya. Ini ada, ya gue pikir ini koin-koin yang bisa kalian riset lagi dan bisa kalian masukkan di portofolio kalian kayak SUI, Chainlink ya, yang koin-koin yang ini ada Doge ya temen, dan masih banyak lagi kalau kalian mau riset. Terlebih saat ini kan gue pikir Made in USA ini, narasi Made in USA atau token-token atau koin-koin project Made in USA ini lebih dominan ke depannya sih kalau menurut gue pribadi ya, dengan terpilihnya Trump menjadi presiden AS ke-47 saat ini. Itu ya seperti itu temen ya. Oke, nanti sebelum kita lanjut temen ya, di sini saat ini Get.io lagi ngadain pameran perdagangan Get.io, di mana saat ini dia itu bagi-bagi 50.000 US dollar berbentuk token pin temen. Nah, acara ini berakhir 6 hari lagi cuy, jadi gercep maksimalkan temen. Caranya gimana untuk bermain? Kalian hanya cukup mengumpulkan peluang ya, dimana setiap satu peluang kalian bisa memilih satu telur emas ya temen. Nah, di sini untuk mendapatkan peluang kalian harus menyelesaikan beberapa tugas ya. Jadi contohnya misalkan bonus perdagangan nih. Ya. Kalian tuh dapat maksimal 20 peluang dari tugas ini ya. Contoh yang pertama misalkan dapatkan satu peluang dengan mengumpulkan setiap volume perdagangan spot itu 500 dolar di pin. Ya. Pin ini bisa kalian berdagang di Get.io
ya di market spot. Kalian ketik aja di sini, misalkan ketik pin gitu teman ya. Nah ini kalian bisa berdagang pin per USDT ini ya dengan volume perdagangan $500. Volume perdagangan itu volume buy sell atau jual beli, itu dihitung volume perdagangan. Jadi seperti itu teman ya. Maka nanti kalian akan mendapatkan satu peluang. Nah peluang tersebut kalau udah kalian melahirkan tersebut ya otomatis kalau kalian refresh di sini ada satu peluang. Nanti kalian langsung klik bermain ya, bermain. Habis itu kalian pilih satu telur emasnya ini ya. Ketika telur emas pecah kalian akan mendapatkan hadiahnya. Nah hadiah bisa kalian cek di sini ya untuk hadiahnya. Itu ya seperti itu teman ya. Kalian bisa coba sendiri. Dan kemarin juga gue sempet ya event ini juga gue udah kasih tahu cara-caranya. Kalian bisa tonton video-video sebelumnya. Dan kalian ya nanti untuk mengikuti event ini linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja. Selamat mencoba. Semoga kalian beruntung teman. Oke. Dan di live streaming beberapa hari yang lalu, kemarin kan gue sempat bilang bahwa setelah akan penurunan Bitcoin ini, Bitcoin akan membuat ATH baru. Ya oke lah, mungkin target gue kemarin tuh masih di 110 sampai 111 ya. Dan ternyata kemarin sempat nyentuh di 109.700. Artinya hampir mendekati target kita di 110 sampai 111 ya di sini. Makanya kalau kalian lihat nih apa namanya, pola-pola yang gue garis-garis putih yang gue pola pergerakan ininya seperti ini. Dan saat ini Bitcoin tertekan lagi ya. Saat ini Bitcoin tertekan lagi. Kemarin sempat kita lihat bahwa ada penurunan Bitcoin di 100.000 dulu, baru dia akan ada kenaikan teman. Nah lalu untuk saat ini gimana bang untuk kondisinya ya? Jadi kondisinya kalau gue lihat teman ya, jadi ini memang belum memungkinkan untuk adanya tanda bahwa Bitcoin akan mengalami penurunan, belum. Tapi sepertinya ini akan ada koreksi sedikit ya. Tapi ini belum konfirmasi sih, belum konfirmasi. Kita lihat aja nanti ya. Karena kalau secara MACD time frame 1D ini Bitcoin tuh sebenarnya tinggal tunggu demand besar dikit dia akan hype teman ya. Bahkan akan ngebuat new ATH lagi ya, gue pikir seperti itu. Tapi memang ini akan ada tekanan untuk Bitcoin ya kalau gue lihat di sini. Dan di sini kita lihat dari segi apa namanya MACD KDJ ini sepertinya akan ada tekanan untuk Bitcoin saat ini teman ya. Akan ada tekanan ya. Dan kalau kita cek juga teman ya dari RSI saat ini masih berada di atas level 56 ya, artinya masih di atas level 50 lah ya. Jadi gue pikir ini akan, meskipun ada tekanan, ini tekanannya nggak begitu dalam sih, nggak begitu dalam ya, mungkin hanya koreksi dikit aja teman ya. Karena gue pikir dia akan bertahan kuat banget di area sekitar level 54 sampai 50 RSI nya ya. Jadi ada penurunan tuh, bukan penurunan yang dalam banget, bukan ya. Dan kalau kita lihat dari segi volume transaksi, memang ini penjualannya cukup tipis ya, didominasi pembelian ya, karena banyak sekali pembelian ya. Bahkan DeFi yang terkait Trump tadi pembeli 47 juta ya US dollar untuk Bitcoin. Jadi gue pikir ini meskipun ada tekanan ya, gue pikir dia masih akan mencoba minim ya, mempertahankan area sekitar 98-99 ya. Jadi paling nggak kalau dia ada tekanan, gue pikir dia akan bertahan di 99 sampai 98. Itu yang gue pikir seperti itu ya temen ya karena gue lihat secara pergerakan candlenya di sini tuh ada demand soalnya cuy. Nah di area ungu ini ada demand, jadi gue pikir dia kalaupun ada tekanan turun nih, Bitcoin masih sangat kuat banget di area 98, 99, di area sini lah, di area ungu nih ya, di situ ya. Gue pikir seperti itu. Jadi ini bukan suatu penurunan yang cukup besar, bukan ya. Jadi gue pikir setelah itu gue pikir akan ada lonjakan lagi untuk Bitcoin yang kemungkinan bisa membuat new ATH lagi. Itu yang gue kira seperti itu teman. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya untuk informasi seputar news Bitcoin dan update-annya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan lakukan dior ya. Oke. Jadi seperti biasa sebelum aku akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini hanya memberikan informasi yang didetail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.